Kalau mungkin Bapak baru beberapa hari tentunya belum menargetkan, belum apalagi menaruh di website target Bapak apa saja. Tapi tentunya target-target itu tidak jauh karena ini adalah beberapa prioritas dari negara juga. Salah satu yang dibawa dari pendahulu Bapak waktu itu di Menkominfo adalah internet sehat. Kalau Bapak sendiri menerjemahkan ini dalam pelaksananya nanti bagaimana Pak? Oh, internet sehat, iya. Internet sehat yang apa? Artinya masyarakat itu harus mempunyai akses yang memadai. Dari sisi apapun, aksesibilitas, dari sisi kapasitas, kecepatan, bandwidth, dan lain sebagainya untuk internet sehat. Internet sehat itu yang apa? Yang ya kita tahu lah, bisnis, kalau kita bicara bisnis yang kaitan dengan internet di luar negeri, selalu bisnis yang besar itu yang berkaitan dengan apa? Dengan judi, dengan seks, pornografi, dan lain sebagainya. Tentunya yang di kita nggak bisa, karena itu kan bertentangan dengan budaya kita. Bapak akan lebih galak lagi terhadap situs-situs ini? Itu harus ada affirmative action. Habisnya yang enggak gitu loh. Karena ini akan merusak bangsa. Kalau yang enggak, ya enggak. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya kami akan koordinasi dengan para stakeholder lain dalam konteks Polhukam misalkan gitu. Nah, itu satu. Kemudian juga kalau kita lihat yang lain, saya sampaikan tadi bahwa yang namanya internet ini, yang namanya bandwidth, yang namanya teknologi ini double edged sword kan. Iya. Pedang bermata dua. Di satu pihak memang demikian, tapi bukan berarti kita harus tidak boleh ada internet Indonesia. Jangan. Karena apa? Karena internet ini, bandwidth ini, teknologi ini akan membawa kemajuan ekonomi kita ke depan. Oke. Ya. Harus dipergunakan untuk itu. Harus. Bukan untuk sekarang bagaimana kita memanage-nya gitu. Kalau untuk keamanan informasi Pak, peningkatannya ini juga tentu diharapkan, kita tahu bahwa ini juga ditunggu-tunggu bisa diperbaiki agar kembali lagi berkontribusi kepada bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Ini bagaimana Pak? Ya harus. Cuman kan kalau kita bicara security di level apa? Di level terminal, di level laptop Anda. Sekarang begini aja, di gadget Anda, di handphone Anda, di jaringannya, aksesnya, kemudian di transmisinya di mana-mana. Dan semua level mempunyai sistem security. Nah, tentunya kita juga harus bicarakan dengan para operator. Karena sistem security-nya berbeda-beda di tiap level gitu loh. Dan ini menjadi isu sendiri, dan di dunia telekomunikasi ada namanya working group security yang selalu membahas masalah security gitu. Oke, kalau target ini yang ketiga, target digitalisasi Indonesia. Ini salah satunya mengenai TV digital. Tahun 2018 tadinya kita rencana udah switch off semua. Ini menjadi salah satu prioritas tidak Pak nanti Pak? Kami akan review. Ya, saya sendiri baru serah terima sertijab baru kemarin dengan Pak Tief. Kami akan pelajari dahulu, walaupun sudah ada framework sebelumnya kira-kira seperti apa. Karena apa? Tidak hanya melaksanakan suatu program itu prejudice. Apapun yang sudah dilakukan, pokoknya kita mau begini, tidak bisa. Juga tidak bisa melakukan bahwa ini sudah disiapkan, dilaksanakan, juga tidak harus begitu. Kita juga ajak nanti stakeholder yang lain. Karena kan kembali, dalam konteks regulatory framework yang bagus, yang selama ini sudah dilakukan adalah ada suatu proses konsultasi kepada publik, konsultasi kepada publik yang kita ajak pada stakeholder itu, baik itu masyarakat, baik itu operator, player, siapapun stakeholdernya, kita ajak. Proses itu tetap harus kita jaga. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini juga melaksanakan suatu governance yang bagus. Affirmative action diharuskan, kita harus punya keberanian tentang affirmative action, tetapi governance juga harus tetap jalan. Oke, dalam beberapa tahun terakhir salah satu yang juga menjadi perhatian itu media sosial Pak. Di bawah Kementerian Anda sendiri apakah akan menaruh perhatian lebih terhadap hal ini? Kita tahu bahwa menteri sebelumnya Tifatul sendiri cukup aktif, tapi mungkin pengaturannya kita belum melihat ada sesuatu, walaupun terakhirnya memang sempat berencanakan bagaimana kalau diblokir, kita tahu sebelumnya itu untuk Twitter khususnya. Kalau di era Bapak sendiri nanti rencananya media sosial ini bagaimana Pak? Kembali, selalu ada dua hal, satu dari konten, satu infrastruktur. Nah, infrastruktur kita bisa manage, kalau konten kita harus bisa lihat siapa sebetulnya yang seharusnya main konten. Kalau di seluler kita jauh tahu Kominfo, ya dia infrastruktur, ya kontennya juga demikian kan. Tapi kalau di penyiaran itu lain, infrastruktur, frekuensi atau Kominfo. Tetapi kalau bicara konten itu adalah ranahnya KPI. Ya, kita juga bicara dengan KPI. Nah, ini juga yang lain kita harus petakan seperti apa. Tidak ada satu institusi pun yang mengatakan bahwa saya yang paling berwenang semuanya. Nggak ada. Tidak boleh ada ego sektoral di dalam menjalankan pemerintahan ini. Karenanya koordinasi, komunikasi dengan stakeholder yang lain tuh
sangat-sangat diutamakan gitu loh. Oke. Kalau dari Pak Rudi sendiri, seorang yang sudah lama berkecimpung di dalam bidang telekomunikasi khususnya, dan sekarang mungkin agak lebih luas, tidak hanya telekomunikasi seluler saja, tapi sekarang lebih luas lagi di dalam Kementerian Kominfo. Target yang Bapak sudah ingin sekali, rasanya ini harus diperbaiki, dibenahi, itu apa? Satu, saya tuh ingin membuat industri lebih efisien. Karena kembali ujungnya apa? Kita kerja ini, pemerintah kerja ini untuk apa? Untuk rakyat. Untuk rakyat tujuannya apa? Ukurannya apa? Parameternya apa? Satu, affordable price, premium services. Udah itu aja. Gimana caranya sambil jalan? This is the war. Battle-nya kita lihat dari masing-masing segmen. Pertempuran-pertempuran itu seperti apa? Tapi perangnya adalah ini gitu, jangka panjang. Secara strategis mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Sesederhana terdengarnya tidak Pak? Saya dengarnya enak tuh Pak, tapi tampaknya tidak sesederhana itu. Betul, karena apa? Banyak stakeholder di situ. Bukan hanya masalah stakeholder, satu ya. Kita berhadapan dengan masalah teknologi. Kita selalu yang namanya telekomunikasi itu teknologi intensif. Teknologi berubah. Kita lihat handset aja setahun berapa kali berubah. Iya. Ya. Pak Tim berapa kali ganti handset? Sekali setahun lah Pak paling. Oh, sekali setahun. Coba kita lihat teknologi dari 2G, dari 3G, sekarang 4G, LTE. Iya, LTE dan sebagainya. Itu luar biasa percepatannya. Terus apa? Indonesianya hanya jadi pasar. Ya, saya sampaikan bahwa kita ini tidak usah menjadi produsen dari teknologi, tetapi kita a smart user. Ya, yang bijak, menjadi pembeli teknologi yang bijak. Agar apa? Agar kembali kita bisa kelola. Kalau dalam perhitungan korporasi di P&L itu bagaimana kita menurunkan cost-nya dengan cara tadi apakah sharing, apakah beli apa dan lain sebagainya. Kemudian dengan margin yang kita bisa tetapkan pada akhirnya adalah harga jual yang terjangkau bagi masyarakat. Itu cita-cita luhurnya adalah itu, bahwa di setiap segmennya beda-beda. Tadi kita baru bicara teknologi dana. Berapa uang dibelanjakan oleh operator seluler setiap tahun? 2 miliar sampai 3 miliar dolar. Itu falas. Bagaimana implikasinya kepada neraca perdagangan kita yang defisit? Bagaimana kita bisa membantu sektor ini kepada fiskal? Jadi jangan hanya berpikir bahwa biarin aja, itu kan urusan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, jaga itu enggak. Kita harus berpikir bagaimana kita melakukan saving, bagaimana melakukan efisiensi di dalam industri itu sendiri. Karena dampaknya lebih luas daripada hanya ujung-ujungnya selama kita berpikir bagaimana memberikan premium service at affordable price bagi rakyat, insya Allah bisa. Baik, kita tunggu Pak Rudi nanti gebrakan-gebrakannya di kementeriannya. Insya Allah minta dukungannya saya semua dari semua stakeholder. Kita dukung sampai kita awasi Pak tentunya Pak. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Yang ditunggu-tunggu juga adalah nanti akun Twitternya Pak. Ya, insya Allah saya janji sudah. Oke. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu tadi perbincangan kita bersama Menkom Info